Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Feby Carlos, MT MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Proses Bisnis, dan pastinya teman-teman mahasiswa Sistem Informasi Unpam yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Jinika Zara Aulia yang akan bertindak sebagai moderator sekaligus pembicara pertama dari kelompok 3. Di ruang virtual Google Meet ini sudah hadir juga rekan-rekan setim saya yang luar biasa, yaitu Faiz, Hertina, dan Nabila Zulfa. Nah, hari ini kami akan membedah secara mendalam dan komprehensif aplikasi yang hampir pasti terinstal di smartphone kita semua, yaitu Gojek. Semua temuan ini telah kami rangkum melalui makalah penelitian kami yang berjudul Analisis dan Rekayasa Ulang Proses Bisnis Ekosistem Gojek menggunakan BPMN 2.0, SWOT, Gap Analysis, dan Business Process Reengineering. Sebagai pengantar di bab 1, kita semua menyadari bahwa penetrasi internet di Asia Tenggara saat ini tumbuh sangat eksponensial dengan lebih dari 460 juta pengguna aktif. Di tengah pusaran digitalisasi ini, Gojek telah berevolusi sangat jauh. Yang awalnya hanya sekedar layanan call center, ojek konvensional di tahun 2010, kini meraksasa menjadi perusahaan rintisan berstatus dekakorn pertama di Indonesia. Saat ini, Gojek mengelola puluhan juta pengguna aktif, jutaan mitra pengemudi, dan ratusan ribu merchant yang tersebar di Asia Tenggara. Nah, skala operasional yang sangat masif ini menciptakan sebuah network effect atau efek jaringan bernilai tinggi yang menuntut Gojek untuk memiliki infrastruktur back-end yang luar biasa solid. Mengapa? Karena saat ini mereka tidak hanya mengurus antar jemput penumpang, tetapi mengeksekusi 22 proses bisnis utama secara bersamaan, mulai dari GoRide, GoFood, GoSend, hingga GoPay. Di dalam satu ekosistem super app yang terintegrasi penuh. Disinilah letak urgensi dan tujuan penelitian kami. Mengingat sistem informasi kini menjadi inti dari penciptaan nilai perusahaan, kami ingin memotret secara presisi bagaimana arsitektur sistem operasional Gojek saat ini atau kondisi as is-nya. Kami mencari titik kesenjangannya, mengevaluasi efisiensinya, lalu melakukan perancangan ulang secara radikal untuk menghasilkan kondisi to be. Sistem to be yang kami usulkan dirancang jauh lebih cerdas dengan mengintegrasi teknologi termutakhir seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, analitik prediktif, dan otomatisasi cerdas. Selanjutnya, masuk ke bab 2. Oke, kita masuk ke bab 2 dulu. Kita scroll sampai bab 2. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2-nya. Untuk membedah ekosistem sebesar ini, kami tentu membutuhkan landasan teori yang kuat. Kami menggunakan konsep Business Process Management atau BPM dan Business Process Reengineering, BPR. Berbeda dengan perbaikan biasa, BPR menuntut kita untuk memikirkan ulang secara fundamental dan mendesain ulang proses secara radikal dengan mencapai lonjakan performa yang dramatis. Dari sisi teknologi, arsitektur yang kami kaji mencakup cloud computing dengan skalabilitas tinggi, arsitektur microservice, di mana Gojek diperkirakan menjalankan lebih dari 300 layanan mandiri yang berkomunikasi via API, serta pemanfaatan big data dan analitik real time. Untuk alat ukurnya, kami menggunakan kerangka SWOT untuk melihat posisi strategis perusahaan, gap analysis untuk mengukur kesenjangan proses, serta penetapan indikator kesuksesan melalui KPI dan CSF. Lalu, bagaimana cara kami meramu semua teori tersebut? Nah, kita masuk ke bab 3-nya. Bentar, kita masuk dulu ke bab 3 yang masih di bab 2. Masuk ke bab 3. Mana nih bab 3? Nah, bagaimana cara kami meramu semua teori tersebut? Di bab 3, kami menjabarkan metodologi penelitian kami yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan orientasi studi kasus. Secara epistemologis, kami menggabungkan
operativism untuk memahami makna di balik setiap proses bisnis, dan pragmatism agar rekomendasi yang kami hasilkan benar-benar aplikatif secara manajerial. Data penelitian ini kami kumpulkan secara komprehensif melalui dua cara utama. Yang pertama yaitu tinjauan literatur sistematis menggunakan protokol Prisma dari jurnal-jurnal dan laporan industri terbitan 10 tahun terakhir, yakni antara tahun 2015 hingga 2025. Kedua, observasi langsung secara non-partisipan terhadap antarmuka aplikasi dari berbagai sisi, yaitu aplikasi penumpang, aplikasi Gojek Driver, hingga aplikasi GoBiz milik merchant. Observasi ini kami lakukan di berbagai kondisi, baik pada jam sibuk, yaitu peak hours, maupun jam sepi, off-peak hours. Seluruh temuan dari observasi dan literatur tersebut kami petakan alur kerjanya melalui visual menggunakan standar rotasi BPMN 2.0, melalui perangkat lunak Visual Paradigm Professional Edition. Kami membagi dengan jelas setiap perannya, mulai dari pool, pelanggan, hingga pool sistem back-end. Lalu, dari hasil pemetaan yang sangat panjang dan mendalam tersebut, apa saja sebenarnya akar masalah atau bottleneck atau efisiensi krusial yang masih tersembunyi di dalam sistem Gojek saat ini. Nah, untuk melihat detail teknis dari temuan ini, mari kita simak pemaparan dari Faiz. Untuk Faiz, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak untuk Junika. Halo teman-teman semua, saya Faiz. Saya akan mengajak kalian masuk ke bab 4 dan bab 5 untuk melihat realitas sesungguhnya dari arsitektur sistem Gojek di lapangan. Nah, dari total 22 proses yang kami analisis, kami membaginya dengan sangat rinci menjadi 10 proses yang berjalan saat ini, yaitu ada artis dan sebuah proses yang baru dan tubuh. Nomor satu entitas layanan baru bernama GoBills yang difokuskan untuk manajemen finansial pintar. Nah, kalau kita tinjau dari matriks analisis FWOT yang kami buat, Gojek ini memang memiliki kekuatan raksasa, terutama pada kepemilikan data historis atau big data. Hari ini sangat masif sebagai bahan bakar model machine learning mereka infrastruktur Google Cloud Platform. Dengan lebih dari 300 microservice yang bisa melakukan auto scaling saat transaksi kadang lonjak. Tapi di balik kecanggihan itu, kami menemukan kelemahan struktural yang sangat cukup serius, yaitu pada interdependensi ratusan microservice tersebut seringkali menciptakan risiko error yang beruntun. Nah, ditambah lagi sistem mereka ternyata masih banyak yang mengandalkan pemrosesan data secara batch atau berkala, bukan real time. Nah, selanjutnya ini ada di bab 5, bukti nyata saat kami memodelkan ONS secara utuh dengan BPMN 2.0 pertama. Mari kita lihat layanan core mereka, yaitu GoRide dan GoCar. Pernah kalian merasa sangat lama mendapatkan driver saat ini sibuk? Yang berdasarkan analisis kami, itu terjadi karena algoritma matching mereka saat ini masih bersifat reaktif dan time chronos. Itu sistem baru akan mencari driver setelah kita menekan tombol pesan, hingga menciptakan antrian matching dengan latency hingga 15-30 detik. Belum lagi tingkat penolakan dari pengemudi pada jam sibuk mencapai 20-35%, yang membuat sistem harus melakukan pre-matching berulang kali. Nah, yang kedua, masalah paling klasik dan sering dikeluhkan ada di throughput dan bombard. Kita sering tiba-tiba di cancel all driver karena ternyata bahan makanan di resto atau barang di toko sudah habis. Ini terjadi karena tidak ada sinkronisasi inventory secara real time antara aplikasi Gojek dan sistem transfer di dapur merchant yang menyebabkan order consolidation rate di GoFood bisa tembus 8 hingga 15% dan merugikan semua pihak. Bahkan sistem sering berkali mencarikan driver terlalu cepat, sehingga driver harus menunggu makanan di resto selama kurang lebih 5-5 jam. Nah, yang ketiga ini ada pada layanan finansial, yaitu GoPay. Kita melakukan konfirmasi top up saldo dari bank saat ini masih menggunakan metode polling atau pengecekan berkala setiap beberapa menit. Efek buruknya, kalau jaringan pihak bank sibuk, pengguna bisa menunggu konfirmasi saldo masuk hingga lebih dari 60 menit. Dan deteksi penipuan mereka masih berbasis aturan statistik atau rule based yang kurang akurat. Nah, yang keempat ini di layanan logistik GoSend dan GoBox. Sistemnya masih berpegang pada model single drop, di mana satu driver hanya membawa satu paket untuk satu tujuan.
Ini membuat utilisasi kendaraan sangat rendah dan tingkat kegagalan pengiriman pertama karena penerima tidak ada di rumah bisa mencapai itu 25%. Yang terakhir ini untuk proses penerimaan mitra pengemudi atau resto baru. Tim Gojek masih melakukan review dokumentasi publik secara manual yang memakan waktu hingga 7-14 hari kerja. Melihat banyaknya gap teknologi, proses operasional dan inefisiensi dari sistem yang berjalan saat ini, kita butuh solusi perombakan yang radikal dan terintegrasi seperti itu. Apa rancangan strategis transformasinya? Nah, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh secara detail oleh Hartina. Nah, untuk waktu dan layar, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya, terima kasih Pak Is atas penjabaran masalahnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Hertina. Melanjutkan temuan bottlenecks dari Pak Is tadi, kita akan masuk ke bab 6 dan bab 7 untuk membahas solusinya. Setelah memetakan semua inefisiensi tersebut ke dalam gap analysis, kelompok kami merumuskan 3 pilar strategi untuk mentransformasi digital Gojek, yaitu Intelligent First Architecture, di mana seluruh keputusan sistem harus dipandu oleh AI, Real-Time Connectivity Pabrik. Maaf ya agak belibet. Untuk mengeliminasi pemrosesan, batch, dan latensi data, serta ekosistem, integration, dan openness untuk membuka sistem Gojek agar terhubung langsung dengan perangkat di luar aplikasinya. Berlandaskan 3 pilar kuat ini di bab 7, kami akan menerapkan konsep Business Process Reengineering atau BVR dan merancang 11 proses to be yang akan merevolusi cara kerja Gojek. Nah, pertama, untuk layanan GoRide dan GoCar, kami mengubah total sistemnya menjadi predictive dispatching berbasis algoritma. Deep Reinforcement Learning jadi AI atau menganalisis data historis dan cuaca terkini untuk memprediksi titik keramaian. Lalu, mengirimkan instruksi proaktif untuk mengarahkan driver ke arah tersebut 15 menit sebelum orderan benar-benar masuk. Nah, dengan cara ini, waktu matching bisa dipangkas drastis menjadi di bawah 5 detik saja pada kondisi tersibuk sekalipun. Ditambah adanya fitur smart polling yang otomatis menggabungkan rute penumpang yang searah. Kedua, untuk menambal kelemahan di GoFood, kami merancang integrasi IoT Kitchen Sink, sistem layar dapur, yaitu Kitchen Display System. Milik merchant akan dihubungkan langsung ke server Gojek menggunakan protokol IoT. Kalau bahan baku seperti telur habis di dapur, akan menghitung estimasi waktu masak free time secara akurat agar driver tiba tepat saat makanan sudah siap, meminimalisir waktu tunggu yang sia-sia. Nah, yang ketiga, untuk perbaikan sistem layanan keuangan atau GoPay, kami merombak arsitekturnya secara fundamental dari polling menjadi webhook event driven. Dengan webhook, server bank akan langsung mengefus notifikasi ke Gojek. Detik itu juga saat transfer atau top up berhasil. Sehingga latensi saldo masuk terjamin di bawah 5 menit untuk 99% kasus. Kami juga menyematkan fitur autentikasi biometrik berlapis dan AI Fraud Defense yang menganalisis lebih dari 120 variabel perilaku pengguna secara simultan untuk memblokir penipuan seketika dengan akurasi di atas 97%. Yang keempat, pada layanan logistik GoSend, kami memperkenalkan fitur multi-drop routing menggunakan algoritma optimasi Traveling Salesman Problem atau TSP
berbasis AI. Fitur ini membuat satu driver bisa mengambil dan mengantar hingga 8 paket sekaligus dengan rute yang sudah diurutkan secara otomatis oleh komputer. Ditambah integrasi pengantaran ke jaringan atau smart locker agar dapat 100% aman terkirim walaupun penerima tidak ada di rumah. Yang terakhir, untuk operasional customer service, kami menyisipkan teknologi NLP AI chatbot model Indobird yang bisa menganalisis sentimen bahasa Indonesia dengan luwes. Bot ini mampu menyelesaikan 70% keluhan standar tanpa bantuan manusia. Kalaupun pelanggan terdeteksi sedang marah atau frustasi dari nada ketikannya, sistem akan langsung mengalihkan obrolan tersebut ke agen manusia prioritas lengkap dengan ringkasan masalahnya. Super canggih bukan? Lalu, bagaimana cara kita memastikan semua investasi teknologi ini benar-benar positif dan mencapai target perusahaan? Mungkin selanjutnya, untuk bagian kerangka atau lebih jelasnya, pengukuran akan dipaparkan secara komprehensif oleh Julpa. Kepada Julpa, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Hertina atas penjelasannya yang sangat jelas. Halo teman-teman, saya Nabila Zulfa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bagian penutup dari hasil penelitian kami, yaitu bab 8 dan bab 9. Pada bab 8, kami menyadari bahwa secanggih apapun algoritma dan teknologi yang dirancang, semuanya tidak akan memberikan manfaat bagi perusahaan apabila keberhasilannya tidak dapat diukur dengan jelas. Karena itu, kami menyusun Key Performance Indicator atau KPI dan Critical Success Factor atau CSF menggunakan konsep SMART agar setiap target yang ditetapkan benar-benar spesifik, terukur, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Beberapa target yang kami usulkan diantaranya adalah waktu pencocokan driver, go rate yang diharapkan tetap konsisten di bawah 5 detik, tingkat pembatalan pemesanan GoFood yang ditargetkan turun hingga di bawah 2%, serta proses pendaftaran driver baru yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu dapat dipercepat menjadi hanya 1-3 hari dengan bantuan teknologi computer vision. Agar seluruh indikator tersebut dapat dipantau dengan mudah, kami juga mengusulkan sistem dashboard kinerja secara real-time. Dashboard ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu eksekutif dashboard untuk jajaran direksi, yang kedua operation dashboard bagi tim operasional dan manajer produk, serta yang ketiga engineering dashboard yang digunakan untuk memantau kondisi server dan performa model AI secara berkelanjutan. Selanjutnya, pada bab 9, sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa di tengah persaingan industri super aplikasi yang semakin ketat, Gojek tidak bisa hanya mengandalkan tampilan aplikasi yang menarik ataupun program promosi semata. Perusahaan perlu melakukan perubahan yang lebih mendasar melalui rekayasa ulang proses bisnis agar mampu beralih dari sistem yang bersifat konvensional menjadi sistem yang lebih prediktif dan berbasis data. Sebagai rekomendasi, kami menyarankan agar implementasi rancangan to be dilakukan secara bertahap dalam 4 tahap, bukan sekaligus. Menurut kami, langkah pertama yang paling penting adalah memperkuat infrastruktur data terlebih dahulu, misalnya dengan membangun data lakehouse dan ML Ops pipeline. Setelah fondasi tersebut siap, barulah fitur-fitur berbasis AI dapat diterapkan kepada pengguna secara optimal. Selain itu, aspek change management juga perlu menjadi perhatian utama. Keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga
pada kesiapan para mitra driver dan merchants dalam menerima serta memanfaatkan perubahan tersebut. Jika mereka belum siap beradaptasi, maka manfaat dari teknologi yang telah dibangun tentu tidak akan bisa dirasakan secara maksimal. Oke, demikian pemaparan dari saya sekaligus menjadi penutup presentasi kelompok 3 pada hari ini. Mewakili Junika, Faiz, Hertina, kami berharap hasil analisis serta usulan yang kami susun dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana kompleksnya proses perancangan sistem informasi di balik sebuah aplikasi digital seperti Gojek. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Feby Carlos serta seluruh teman-teman mahasiswa sistem informasi Universitas Pamulang yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami. Kami juga mohon maaf apabila selama penyampaian materi masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.